Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kami Kau persatukan dengan Sang Pokok Anggur, yakni Yesus Kristus sendiri, dan kami ranting-rantingnya yang hanya bisa hidup dan berbuah bila kami selalu menempel pada Sang Pokok Anggur, sebagaimana disabdakan oleh Yesus Kristus Putramu. Semoga kami selalu setia untuk tinggal di dalam Dia, Sang Pokok Anggur, dan kami ranting-rantingnya hingga kami boleh berbuah berlimpah-limpah, dan namamu dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Yesus pada hari ini dapat kita rasakan daya kasih-Nya. Yesus mengasihi kita, dan kasih itu digambarkan dengan sedemikian mesra, laksana pokok anggur dan ranting-rantingnya yang selalu nempel, dan dari situ ranting-ranting menghasilkan buah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama kita tinggal di dalam Yesus Kristus Sang Pokok Anggur saat kita menerima sakramen baptis, sakramen yang memeteraikan hidup kita. Maka sekali dibaptis berlaku seumur hidup sampai selama-lamanya sebagai meterai yang tidak pernah bisa dihapuskan. Katekismus Gereja Katolik nomor 1213 mengajarkan baptisan kudus adalah dasar dari seluruh kehidupan Kristiani, pintu gerbang menuju kehidupan dalam roh
dan pintu yang memberikan akses menuju sakramen-sakramen lainnya. Maka sakramen baptis menjadikan kita ranting yang nempel pada pokok anggur yang benar, yakni Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia dan membiarkan Dia tinggal di dalam kita. Sakramen baptis menjadi cara definitif kita, umat Kristiani, tinggal di dalam Kristus. Sakramen baptis membuat kita disucikan, dibersihkan, bahkan dari dosa asal. Namun demikian, kemanusiaan kita membawa kita cenderung jatuh kepada dosa. Itulah sebabnya laksana ranting yang harus dibersihkan agar terus menghasilkan buah. Demikianlah kita yang tinggal di dalam Kristus juga dibersihkan, terutama pada saat kita menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan. Kita menerima sakramen pengampunan melalui imam yang mendapatkan sakramen tahbisan dari tangan Bapak Uskup sebagai penerus kolegialitas para rasul, dan dengan demikian kita dapat terus tinggal di dalam sang pokok anggur, yakni Kristus. Dari sakramen imamat pula kita bisa merayakan Ekaristi yang merupakan rahmat berlimpah agar kita dapat menghasilkan buah berlimpah di dalam kehidupan kita. Ekaristi adalah puncak dan tindakan Allah menguduskan dunia dalam Kristus dan puncak ibadah yang dipersembahkan manusia kepada Kristus dan melalui Dia kepada Bapa dalam Roh Kudus. Itulah yang diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1325. Sakramen baptis dan sakramen Ekaristi menjadi sakramen yang mempertemukan kita bukan hanya dengan sang pokok anggur, tetapi juga menghubungkan di antara kita sebagai ranting-rantingnya yang selalu tinggal pada sang pokok anggur. Inilah keindahan simbolisme yang dipergunakan oleh Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Bapak Uskup dalam kolegialitasnya dengan para uskup lainnya bukan hanya menahbiskan seorang imam, tetapi juga melayani umat untuk penerimaan sakramen penguatan atau sakramen krisma. Dari Bapak Uskup mengalir sakramen imamat dan sakramen penguatan. Para imam yang ditahbiskan oleh uskup melayani sakramen rekonsiliasi, mempersembahkan Ekaristi, melayani mereka yang sakit dengan sakramen pengurapan orang sakit, meneguhkan pasangan mereka yang dibaptis dalam sakramen perkawinan. Maka dalam sabda Yesus pada hari ini, lengkaplah 7 sakramen dianugerahkan kepada kita kalau kita mau tinggal di dalam Kristus. Kita lahir baru sebagai putri-putra Bapa melalui sakramen baptis. Kita diberi santapan rohani melalui sakramen Ekaristi. Pada saat kita sakit, kita diurapi dengan sakramen pengurapan orang sakit. Kita tumbuh dewasa dan diutus untuk bersaksi melalui sakramen penguatan. Pasangan suami istri yang dibaptis dan menikah secara sah dalam Gereja Katolik dianugerahi sakramen perkawinan.
dan syukur kepada Allah, Sang Pokok Anggur, menganugerahkan kepada kita sakramen imamat yang membuat hidup kita terlayani sebagai ranting-ranting untuk selalu tinggal di dalam Kristus. Di saat kita sebagai ranting memerlukan pembersihan dan pemurnian, kita dianugerahi sakramen rekonsiliasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur kepada Allah. Firman yang diwartakan kepada kita pada hari ini sungguh nyata, diperkaya dalam seluruh warisan rohani yang dianugerahkan kepada kita. Mari kita saling mendoakan agar kita selalu belajar setia untuk tetap nempel pada Sang Pokok Anggur, hingga kita boleh berbuah berlimpah-limpah dan bersaksi sebagai murid-murid Kristus, nama Bapa dipermuliakan dalam Roh Kudus. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.